Terima kasih Mas Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Mas Ketum, Ya. Mas Muqawam, dan Mas Nur Ahmad, senior saya, satu guru dengan saya, dan Mas Lukman juga senior yang saya hormati, semua pemirsa TV Desa yang ada. Saya pertama ingin memperkenalkan diri. Saya Abdul Qadir Karding, generasi 90-an di Undip, dan di Undip dulu saya masuk 92 dan keluar 96, dan itu alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi aktivis sebagai Ketua Senat Fakultas Peternakan, dan juga 2 kali di Senat Perguruan Tinggi, dan di bawah pimpinan dan waktu itu Mas Koco masih jadi senior saya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya di Undip, kemudian melanjutkan sekolah di MAP juga. Jadi saya ini ketua lulusan MAP S2 di Undip, dan setelah itu saya juga aktif di politik, dan alhamdulillah sempat diberi amanah menjadi pimpinan termuda DPRD Provinsi Jawa Tengah. 2 periode saya jadi pimpinan DPRD Jawa Tengah, dan alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk menjadi mengabdi di DPR RI selama 3 periode. Dan masa 3 periode itu hampir seluruh komisi yang ada di DPR RI saya pernah di dalamnya. Dan yang kedua, saya juga pernah dipercaya menjadi sekretaris jenderal di Partai Kebangkitan Bangsa periode kemarin. Sekaligus saya bersyukur pernah menjadi tim inti kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, yang ibaratnya kayak ketua hariannya lah di bawahnya Mas Erik. Sehingga saya bersyukur saya bisa kenal banyak pihak, birokrat, pengusaha, dan lain sebagainya. Banyak teman-teman yang hari ini bisa memperkaya aktivitas saya dan wawasan saya. Mudah-mudahan jaringan ini nanti bisa berguna untuk Undip masa depan. Nah, saya ini generasi baru ya, generasi baru di Undip yang coba karena dorongan dari teman-teman mencoba untuk ikut menggunakan hak dan ruang demokrasi saya untuk berkompetisi di dalam Munas Undip yang akan datang atau besok. Dan tentu saya berharap bahwa momentum Munas ini bisa menjadi kebangkitan kita atau kembali agar bisa paling tidak sejajar dengan seluruh alumni, bahkan lebih atas. Dan walaupun saya yakin Pak Muqawam itu sebagai ketua umum itu sudah menjahit jaringan dengan alumni-alumni perguruan tinggi yang ada, itu sudah sangat baik. Beliau bisa leading di sana. Nah, dalam konteks alumni, saya melihat alumni itu namanya juga IKA ya. Jadi basisnya itu IKA itu kekeluargaan. Kekeluargaan itu ya, apa yang disebut keluarga itu adalah kita guyup, bersahabat, berkeluarga. Makanya tagline saya itu kita ini satu keluarga, berkeluarga, bersinergi, berkolaborasi untuk tumbuh bersama menuju Indonesia yang lebih baik. Itu yang menjadi tagline saya. Kenapa saya melihat begitu? Karena sebenarnya apa sih pentingnya beralumni itu? Pentingnya beralumni bagi kami adalah
wadah kita untuk saling tolong menolong antar alumni. Ini yang ke dalam. Jadi ada tiga peran yang akan kita emban ke depan. Yang pertama ke dalam, tentu ke alumni. Yang kedua ke universitas. Yang ketiga ke masyarakat atau ke Indonesia. Tiga itulah yang harus kita jabarkan ke depan, peran-peran kita secara baik, sehingga ada berkahnya, ada manfaatnya. Jadi bagi saya ini alumni ini harus datangkan manfaat ketiga hal ini, ketiga sektor ini. Internal alumni, ke Undip, dan ke Indonesia. Saya ingin bicara ke Undip dulu. Saya ya di DPR cukup lama, sehingga banyak mitra yang saya lihat kadang-kadang dalam tanda petik Mas Mukoam, saya kadang-kadang iri melihat teman-teman ITB itu saling tarik-menarik di semua sektor, mengawal temannya untuk jadi posisi tertentu dan lain sebagainya. Di UI juga begitu, UGM juga begitu. Jadi dalam pikiran saya, alumni ini harus memberi manfaat kepada alumni anggota alumni. Jadi misalnya tidak boleh lagi kayak saya jadi politisi itu ya nyun sewu dengan segala hormat, ya lebih karena peran-peran kerja-kerja dan nasib saya. Mungkin juga Pak Mukoam jadi politisi, mungkin juga Pak Nur jadi jaksa, itu peran-peran alumni institusi itu mungkin tidak terlalu dominan di sana. Kita balik sekarang dengan alumni ini, seluruh potensi-potensi yang ada itu harus kita dorong semaksimal mungkin, kita jahit semaksimal mungkin agar bisa memberi sumbangsi di sektornya masing-masing, baik birokrat, privat, dan yang kemudian juga sektor lain. Itu yang pertama. Jadi tolong menolong. Yang kedua, menurut saya merasakan waktu saya pertama lulus. Pertama lulus itu nyari kerjaan susah, tidak ada yang membimbing. Nah, oleh karena itu sekarang ini menurut saya harus ada upaya-upaya kita ke kampus untuk mulai sejak awal kita sudah memberi informasi, sudah membimbing adik-adik kita yang akan masuk dunia kerja. Itu penting agar apa? Agar institusi alumni ini orang bangga beralumni. Jadi kita harus menjadikan IKA Undip ini, saya alumni Undip. Nah, itu kebanggaan, pride itu harus kita kembangkan. Nah, itu dengan cara itu tadi, mereka harus merasakan kehadiran atau manfaat daripada alumni. Itu yang pertama, yang paling penting menurut saya. Yang kedua, kita tidak bisa hari ini itu lari dari ruang publik yang begitu dahsyat. Ya, jadi saya melihat banyak orang tidak dikenal tiba-tiba jadi pemimpin. Itu karena kekuatan digital dan media sosial dan media mainstream. Oleh karena itu, saya berpikiran bahwa ke depan ini agar Undip diperhitungkan ibarat produk, maka brandnya harus positif di publik Indonesia. Kalau diperhitungkan, otomatis jaringan akan kebuka dan lain sebagainya. Dan alumni-alumni kita juga akan kepake dan sebagainya. Jadi kita harus punya kekuatan bargaining yang kuat kepada publik Indonesia, kepada semua pihak, agar bahwa Undip ini adalah kelompok-kelompok kelas menengah yang dahsyat-dahsyat kualitasnya. Ya, jadi saya ingin punya satu divisi khusus yang mengelola media sosial untuk kepentingan membangun brand dan marwah daripada IKA Undip. Yang ketiga, saya ingin bahwa masalah utama kita tidak hanya di IKA, tapi bahkan di Indonesia adalah soal database dan profiling. Bagaimana kita mau menolong teman-teman kita, alumni, kalau kita tidak tahu dia di mana? Saya kemarin ada satu peristiwa yang menarik, karena saya selama ini kan aktif banyak di luar, walaupun saya pernah menjadi salah satu ketua di IKA Undip zamannya Pak Hendarman. Itu kemarin saya kunjungan kerja, saya ketemu Pak Warsito, PLT Dirjen IKF di Perindustrian. Beliau mendekati saya, Mas Karding, kan Undip. Saya Undip Mas, FISIP 84. Oh, nah, saya baru tahu di situ karena saya nggak punya
referensi membaca seperti itu. Maka pengalaman itu saya berpikir, oh berarti kita butuh profiling alumni-alumni yang bagus-bagus, baik dosen, birokrat, pengusaha, aktivis, dan lain sebagainya. Ini kita profiling, dan itu kita, kalau profiling itu artinya kita kuatkan, kita munculkan dia di publik, sehingga kalau ada permintaan dari sektor-sektor itu, oh ada orang Undip tuh bagus tuh, ada orang Undip tuh ini. Kan banyak orang sebenarnya di Undip ini bagus-bagus, cuma nggak muncul ke permukaan. Itu yang harus kita kelola ke depan agar nyambung dengan dunia-dunia itu. Itu saya kira nanti akan imbasnya juga ke alumni. Itu jadi database dan profiling itu penting. Yang ketiga, kalau ke Undip misalnya, ke Undip itu yang harus kita lakukan, kalau menurut saya itu, bagaimana kita sinergi aja sama Undip dan push, dorong, support apa yang menjadi cita-cita Undip menjadi misalnya universitas penelitian yang baik tingkat internasional. Itu kita support, dan segala potensi yang ada pada kita, jaringan yang ada pada kita dorong ke sana nanti ke depan. Jadi kalau soal hubungan sama Undip itu soal nanti bisa kita perbaiki, dan saya setuju dengan Pak Mukoam, proporsional, organisasi tetap jalan, tapi komunikasi juga tetap harus kita kembangkan sehingga bagus. Yang ketiga adalah ke depan kita tidak bisa lagi berdiri sendiri. Kita harus buka jaringan seluas-luasnya. Nah, jaringan seluas-luasnya inilah nanti akan menjadi jalan bagi alumni-alumni kita untuk mengabdi untuk alumni, mengabdi untuk Undip, mengabdi untuk negara. Jadi jaringannya harus kita perkuat. Nah, makanya saya tadi ngomong bahwa saya bersyukur pernah di DPR di berbagai komisi, saya bersyukur pernah di saya pernah di tim kampanye nasional 2 periode, bahkan zaman Pak SBY pun saya sudah jadi tim kampanye, jadi teman banyak dari semua warna dan lain sebagainya. Dan Undip ini adalah rumah kita bersama untuk tumbuh bersama. Nah, oleh karena itu semua warna harus kita akomodasi sedemikian rupa, dan syaratnya memang kita harus solid. Karena tidak bisa organisasi tanpa soliditas, jaringan, dan logistik. 3 itu yang harus menjadi PR kita ke depan. Nah, saya lihat Pak Mukoan udah luar biasa bekerja keras untuk mengembangkan Undip ini. Nah, soal bahwa memang ada banyak kelemahan-kelemahan, tapi juga menurut saya jauh lebih baik, lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, untuk Indonesia, peran kita ini kan kelas menengah. Bagaimana kita tanam alumni-alumni kita dengan visi yang jelas bahwa ke depan yang kita butuhkan Indonesia yang tangguh unggul itu, unggulnya di mana, tangguhnya di mana. Yang pertama, kita tidak boleh tidak beradaptasi dengan perkembangan dunia. Soal sustainability ini harus menjadi isu yang menjadi dorongan kita. Kedaulatan baik pangan maupun energi ini harus menjadi bagian cita-cita kita bersama. Lalu yang ketiga adalah kita ingin mengawal Indonesia ini sebagai negara NKRI yang basisnya Pancasila. Jadi di tengah banyak serbuan masalah-masalah soal radikalisme dan lain sebagainya, ini kita harus hadir di sana. Itu bisa kita lakukan, sekali lagi Mas Koco, hanya dengan satu, kita bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, bersaudara. Yang kedua, punya jaringan. Yang ketiga, ada kepedulian, rasa bangga terhadap alumni untuk mendorong mereka-mereka itu. Jadi kita tidak mau ada lagi nanti besok alumni itu sukses karena dirinya sendiri, karena usahanya sendiri. Kita ingin bahwa alumni itu sukses karena ada peran daripada IKA Undip. Nah, jadi yang terakhir yang saya katakan, karena saya mengusung basis IKA ini kekeluargaan, saya berharap betul pada Munas ke depan ini kita ya damai-damai lah, santai-santai lah. Toh saya kira tujuan kita sama, baik semua, tinggal kemudian yang namanya kekeluargaan, bagaimana kita membangun keguyuban kekeluargaan kalau kita mulai dengan cara-cara yang tidak baik, ya, cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi. Jadi
Saya kira saya sama Pak Nur sama Pak Lukman ini ya saudara, jadi walaupun saya masih muda, tapi apa namanya, saya akan hormat kalau beliau jadi menang, yang menang, saya akan support total dengan sekuat tenaga. Saya akan total untuk bantu beliau kalau beliau nanti misalnya mengalahkan. Tapi kalau misalnya saya yang terpilih, saya mohon izin pada senior-senior bahwa mohon kami disupport, karena ada orang-orang kita yang hebat-hebat kayak Pak Arief Hidayat di MK, ada yang di DKPP, ada yang di Dirjen Kementerian. Mohon kita bareng-bareng untuk support yang kami yang muda-muda ini, agar teman-teman muda ini juga mulai ada regenerasi. Jika ini perlu ada pelan-pelan bertahap, ada regenerasi. Sehingga makanya ketika misalnya andai saya terpilih diberi amanah oleh forum besok, saya akan mengcombine antara seluruh warna, seluruh demografi umur dan lain sebagainya. Jadi semua kita bangun dengan tentu dengan kebersamaan. Kuncinya kebersamaan, jaringan, sinergi, dan tujuannya adalah manfaat IKA Undip untuk alumni, untuk Undip, untuk masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat bermunas dan mudah-mudahan kita sukses semua dan berkah semua. Terima kasih Pak Mukoam, selama ini sudah luar biasa berjasa untuk kita semua. Terima kasih dan seluruh pengurus DPP IKA Undip selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.